Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Dokter izin bertanya, apakah ibu yang perawakan kecil akan melahirkan anak yang kecil juga? Nah, itu tadi saya bilang tuh, ada genetik tuh. Jadi kalau ibu bapaknya kecil, ya mau nggak mau ya kecil juga biasanya anaknya gitu ya. Cuma memang setiap trimester kehamilan itu kita punya batasan berat janin. Ya, jadi kalau anggap aja di 36 minggu deh gampangnya. Di 36 minggu harusnya minimal 2.500 gram. Nah, di bawah itu kita harus curiga, wah ini kehamilannya kecil untuk masa kehamilan gitu. Atau di 32 minggu harusnya minimal 1.600-an sekian. Ini di bawah 1.600, misalnya 1.400, 1.300, kita juga harus curiga, wah ini jangan-jangan kecil nih bayinya. Jadi nutrisi ibunya harus diperbaiki. Kita cek juga apakah ada anemia, apakah ada penyakit infeksi seperti TB dan lain sebagainya gitu. Kalau ada ya kita obati, kita berikan nutrisi yang tepat gitu. Kalau ada cacingan juga kita obati gitu ya. Supaya nanti pada saat lahir minimal di atas 2,5 berat bayinya. Nah, nanti setelah lahir, itu tadi yang saya bilang, harus dipantau selama 1.000 hari pertama setelah lahir nih bayinya, itu menggunakan grafik khusus. Kalau di Indonesia kita banyak yang pakai KMS, Kartu Menuju Sehat. Itu yang paling umum deh di Indonesia ya, Kartu Menuju Sehat. Jadi dia ada grafiknya itu. Nah, grafiknya itu yang akan dipantau selama 1.000 hari itu. Kalau dia turun di bawah rata-rata, di bawah range-nya, di bawah minimal di minus 2 standar deviasi, itu udah termasuk stunting. Jadi stuntingnya dinilainya dari situ. Itu sahabat Nova. Itu berarti ini juga ada pertanyaan sih soalnya dok dari Aisyah lagi, bagaimana membedakan antara stunting dan faktor genetik? Udah terjawab ya dok, ternyata ada memang ukuran-ukuran yang bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa gitu ya dok, karena bisa saja tadi memang faktor genetik. Betul. Jadi harus dilihat dari grafik pertumbuhannya juga, bukan cuman dilihat oh ini karena kecil jadi ya kecil ya wajar, padahal sebenarnya udah stunting tuh. Bukan kecil karena genetik. Itu dia pentingnya pemeriksaan juga ya dok ya? Ya pentingnya. Cuman stunting ini memang kita harus pantau. Jadi kita menggunakan grafik untuk memantau apakah dia, untuk menegakkan diagnosis stunting ini tidak bisa begitu datang langsung oh ini stunting gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus lihat grafiknya, dia sesuai atau enggak pertumbuhannya gitu, beratnya, tingginya gitu. Kalau memang sesuai ya nggak stunting. Tapi kalau nggak sesuai, nah dia turun di bawah minus 2 standar deviasi tadi, ya udah bisa kita tegakkan diagnosis oh ini stunting dalam 2 tahun sampai 3 tahun pertama kehidupan bayi. Oke, berarti itu tadi karena kita perlu melihat grafik, berarti memang harus terus-menerus dilakukan pengecekan gitu ya? Iya, pemantauan.